Oke, video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya membahas tentang gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah porsi konten yang menarik, baik antara kualitas dan kuantitas itu seimbang. Nah, untuk video kali ini saya masih membahas tentang content creator. Nah, sekarang lebih universal lagi. Apa sih alasan dan kenapa content creator mesti belajar jualan? Oke, menjadi seorang content creator adalah salah satu cita-cita ataupun keinginan banyak orang, mulai dari usia yang masih anak-anak, remaja, sampai orang yang sudah dewasa pun mereka juga ingin mendapatkan penghasilan atau mereka juga ingin menghasilkan sesuatu dari konten yang mereka buat. Jadi mereka itu juga pinginnya entah dapat income, entah mereka dapat networking, entah mereka dapat peluang-peluang tertentu. Karena peluang pasti datang ketika kita bahagia konten. Di sini bagian konten nggak cuma melulu tentang kita bagi-bagi konten ataupun posting konten tentang lifestyle kita ataupun konten tentang giveaway atau yang lainnya. Ternyata konten sharing, konten memberikan suatu informasi kepada audiens yang siapa tahu itu memiliki value di mata audiens, itu juga menjadikan salah satu peluang kita agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dunia digital. Nah, menjadi seorang content creator yang kepingin mereka itu bisa hidup dari karya-karya konten yang mereka buat, itu mereka mesti tahu yang namanya bisa ngonten itu berbeda dengan bisa hidup dari konten. Oke, saya ulangi lagi ya. Bisa ngonten itu berbeda dari Oke, saya ulangi. Bisa ngonten itu berbeda dengan bisa hidup dari ngonten. Oke, kalau mau bisa ngonten, yang dipelajari adalah skill-skill ataupun ilmu-ilmu membuat konten, desain, dan lain sebagainya. Kalau bisa hidup dari konten, itu beda lagi ceritanya. Maka, teman-teman mesti mempelajari yang namanya ilmu sales dan marketing. Karena teman-teman ingin menjual ataupun mempromosikan konten-konten yang telah dibuat ataupun karya-karya yang telah dibuat kepada audiens. Dan harapannya teman-teman ini bisa hidup dari karya tersebut. Nah, alasan yang pertama kenapa teman-teman mesti khususnya buat content creator nih, jangan terlalu terpaku dengan penghasilan dari AdSense atau dari endorsement. Kan misalnya teman-teman mau mengaktifasi YouTube-nya agar AdSense-nya nyala, kan perlu persyaratan khusus. Misalnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir. Kalau teman-teman ingin mendapatkan endorsement dan mendapatkan penghasilan seperti selebgram di luar sana, maka akun teman-teman sudah mesti berkembang dan sudah banyak orang yang tahu. Tapi kalau buat yang pemula, maka cara ini sangat cocok buat teman-teman semua. Ini dia alasan kenapa teman-teman mesti belajar jualan khususnya buat content creator. Yang pertama, ketika yang namanya followers itu kadang ada yang cuma sebagai penikmat konten, ada juga mereka yang sudah mulai kenal, sudah mulai percaya. Mereka ingin mencoba membeli sesuatu di teman-teman, membayar sesuatu di teman-teman, meskipun dari harga yang paling murah dulu. Jadi goalsnya di sini adalah teman-teman mengajak audiens melalui konten yang dibuat itu, mengajak audiens untuk melakukan berproses dari yang tadinya menikmati konten secara gratisan, terus teman-teman di tengah-tengahnya bisa diselingi nih promosi ataupun menjual sesuatu yang murah, agar audiens ini mulai terbiasa dengan konten teman-teman. Mulai terbiasa apa? Jadi audiens ini mulai terbiasa kalau teman-teman ini juga mempromosikan sesuatu loh, juga punya produk ini loh. Akhirnya perlahan-lahan mereka akan kepo. Kalau mereka kepo, mereka akan coba beli dari yang paling murah dulu, misalnya 5.000, 10.000. Mereka akan menimbang apakah works teman-teman ini, followers dari teman-teman ini mengeluarkan uang segitu untuk mendapatkan sesuatu dari teman-teman. Kalau merasa mereka mendapatkan value ataupun mendapatkan manfaatnya, mereka akan perlahan-lahan berproses naik tingkat dari yang pertamanya belinya misalnya di harga 5.000, 10.000, teman-teman lama-lama punya produk yang harganya semakin tinggi, lama-lama mereka juga akan semakin percaya untuk membeli barang tersebut di teman-teman. Itu alasan yang pertama.
Jadi kita mengajak audiens kita untuk berproses dari bawah banget. Kan paling enak itu ya, kita membangun sebuah audiens yang audiens kita itu adalah tipe-tipe orang yang membeli. Itu sangat cocok buat para online shop ataupun brand-brand. Mereka menyukai followers yang suka beli, kayak gitu ya. Nah, untuk alasan yang kedua, kenapa teman-teman mesti belajar jualan, terutama menggunakan strategi digital marketing, yaitu teman-teman mesti membangun, alasannya teman-teman bisa memiliki database dari audiensnya. Karena yang namanya followers itu bukan milik kita. Followers itu cuma angka. Kalau database itu kita bisa menguasainya secara penuh, kita bisa menjangkau audiens kita lebih dekat secara personal, entah melalui email, nomor WhatsApp. Itu yang paling umum. Sekarang kalau teman-teman menggunakan followers, coba cek followersnya yang 1000, apakah yang beli juga 1000? Karena komitmen antara orang nge-follow dengan komitmen orang memberikan email mereka untuk mendapatkan sesuatu dari teman-teman, itu komitmennya jauh lebih besar yang ini, yang mereka sudah rela memberikan nama mereka, nomor telepon, dan lain sebagainya untuk mendapatkan konten-konten secara eksklusif dari teman-teman semua. Inilah, karena salah satu fondasi digital marketing adalah database. Coba cek teman-teman di website mana, artikel mana, pasti mereka juga bilang seperti itu. Karena kebanyakan orang, mereka fokusnya digital marketing itu taunya punya produk, jualan di sosial media, jualan di platform digital, tanpa mereka memikirkan yang namanya database. Mungkin menurut sebagian orang itu terlalu lama pakai database, tapi ketika teman-teman mempunyai database, email contohnya, itu bisa diiklankan kalau bisnis teman-teman mau berkembang lagi, atau mau menargetkan, aku mau promosi ke orang itu lagi deh. Secara teman-teman misalnya emailnya nggak dibuka, ketika kirim email ke mereka, teman-teman bisa custom audience melakukan periklanan di baik Google Ads ataupun Facebook Ads ataupun advertising digital lainnya. Itu bisa menggunakan email-email itu tadi, bisa teman-teman custom buat ditembak dengan iklan teman-teman. Yang ketiga, seperti yang sudah saya bilangkan di awal tadi. Yang ketiga seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan memiliki audiens yang tipenya buyer, nggak cuma followers ataupun penikmat aja. Karena itu tadi yang udah saya bilang, karakteristik dari orang yang followersnya yang tipenya adalah pembeli, ketika dipromosikan ini mereka merasa membutuhkan, mereka gampang beli, brand itu suka dengan hal itu. Kenapa kok kita nggak manfaatkan hal itu aja? Daripada kita sering-sering promosikan dari produk orang lain, kenapa kok nggak kita promosikan produk kita sendiri ke audiens kita? Terus yang keempat, yaitu ketika audiens kita itu tipikalnya adalah seorang pembeli, buyer, nah kita harus memanfaatkan hal itu untuk bisnis kita. Oke, itu tadi udah saya singgung. Mau sampai kapan teman-teman menerima brand deals ataupun kerjasama dari brand-brand lain? Kan udah banyak ya, contohnya kayak gini. Sekarang mulai banyak public figure yang dimana mereka memiliki skill memiliki skill tertentu di suatu televisi, di acara. Terus kan itu dia ikut perusahaan. Kenapa kok nggak dia berpikir, oh skillku ini kan aku bisa pakai sendiri buat di YouTube aku sendiri. Akhirnya mulai banyak nih public figure yang merambah ke dunia digital, membuat konten-konten dan lain sebagainya. Nah, kecuali kalau teman-teman ini tipikal orang yang suka banget dan bisa relate dengan brand tersebut, maksudnya nggak cuma terima uangnya terus promosi habis itu udah, tapi teman-teman juga merasakan relationship antara brand tersebut, maka teman-teman akan mempromosikannya dengan senang hati tanpa ada paksaan. Itu beda lagi. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu teman-teman akan memiliki sebuah ekosistem ataupun punya konten yang dimana konten itu, misalnya teman-teman ini memiliki satu konten khusus, misalnya contohnya ini, yaitu misalnya konten salah satu saya yaitu arahkan. Nah, kalau saya benar-benar mengembangkan konten arahkan itu tadi, lama-kelamaan kalau banyak orang yang suka, terus banyak orang yang melirik, terus potensinya juga luar biasa, maka saya akan membuat itu dan mendaftarkan hak cipta akan menjadikan itu sebagai intellectual property. Nah,
Itu salah satu alasan kenapa teman-teman mesti belajar jualan. Karena kan goals utamanya kan teman-teman ingin jadi content creator, posting konten, udah dapat potensi income yang luar biasa dari internet. Dan kita bisa menjangkau banyak audiens tanpa memprospek satu persatu. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih detail tentang gimana sih mengkolaborasikan antara content creator dan menjadi seorang pebisnis online tanpa harus punya followers tinggi, tanpa harus mengandalkan income dari Google AdSense, teman-teman bisa kunjungi playlist di channel YouTube saya namanya Content Creator Planner. Teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis dan bisa dicari tahu nih dasar-dasarnya, step by stepnya menjadi Content Creator Planner. Nah, kalau teman-teman lebih detail lagi, ingin berdiskusi lebih detail bersama teman-teman yang lain, kita juga punya yang namanya komunitas dan teman-teman bisa join, linknya ada di kolom deskripsi. Namanya adalah Content Heroes Tribe. Namanya udah jelas, di sana kumpulannya orang-orang yang memiliki satu visi ingin menjadi content creator yang next level. Di sana nggak cuma kumpul-kumpul aja, kita selain sharing, teman-teman juga bisa mengakses beberapa modul mulai dari artikel, video, audio, gambar yang bisa teman-teman pelajari yang nggak ada di tempat lain. Jadi di YouTube itu nggak ada, tapi di dalam komunitas itu ada. Teman-teman bisa akses itu secara gratis. Caranya klik link yang ada di deskripsi. Nah, semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.